persekolahan. Pendahuluan latar belakang, tujuan, dan manfaat. Latar belakang, adapun maksud dari kegiatan pengenalan lapangan persekolahan, PLP, bimbingan dan konseling di sekolah merupakan salah satu kegiatan yang bersifat intrakurikuler sehingga harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Kegiatan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling mencakup pemahaman mengenai berbagai aspek kependidikan dan pemberian bentuk layanan bimbingan yang dapat diberikan oleh seorang guru pembimbing dalam rangka memenuhi persyaratan pembentukan tenaga kependidikan yang bertugas memberikan layanan bimbingan di sekolah secara profesional. Program studi bimbingan dan konseling mempunyai tugas menyiapkan dan menghasilkan guru pembimbing yang memiliki nilai dan sikap serta pengetahuan dan keterampilan yang profesional. Dengan kemampuan tersebut diharapkan alumni program studi bimbingan dan konseling dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kelak yang sebagai guru pembimbing dalam rangka membantu tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan tenaga kependidikan, guru pembimbing yang profesional tersebut program studi bimbingan dan konseling membawa mahasiswa kepada proses pembelajaran yang dilakukan baik melalui bangku kuliah maupun melalui berbagai latihan, yaitu antara lain berupa pengenalan lapangan persekolahan. Untuk melakukan hal tersebut, mahasiswa diterjunkan ke sekolah dalam jangka waktu tertentu untuk mengobservasi semua kompetensi yang layak atau wajib dilakukan oleh seorang guru pembimbing yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga profesional dalam bidang bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan. Kegiatan tersebut dinamakan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP. Tujuan umum. Tujuan dari PLP FKIP Universitas Alloyo adalah sebagai berikut. 1. Membimbing pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk membentuk profesi guru. 2. Melatih dan meningkatkan kompetensi mahasiswa agar dapat terampil melaksanakan tugas-tugas kependidikan baik yang bersifat edukatif, administratif, maupun layanan bimbingan kesiswaan. 3. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk dapat memahami keberadaan lembaga pendidikan dengan segala permasalahannya baik yang berhubungan dengan proses pembelajaran maupun pengolahan sekolah secara umum. D. Menjalin dan meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara Universitas Alloyo dengan sekolah tempat PLP. Tujuan khususnya, kegiatan ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengobservasi dan menganalisis yang diperoleh selama kuliah sehingga memperoleh keterampilan khusus sesuai dengan keahlian dalam profesi bimbingan dan konseling. Dengan kata lain, bimbingan dan konseling memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menggunakan semua kompetensi yang dimiliki di bawah arahan guru dan dosen pembimbing. Manfaatnya ada satu, manfaat teoritis. Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pelaksanaan PLP dan evaluasinya. Kedua, manfaat praktis. Bagi mahasiswa, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang belum melaksanakan PLP. Yang kedua, bagi dosen dapat menjadi sumber informasi tingkat kesulitan-kesulitan yang dialami mahasiswa mengenai pelaksanaan PLP di FKIP Universitas Alloyo dan dapat dicari pemecahannya. Yang ketiga, Universitas Alloyo, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan dan evaluasi dalam persiapan atau pembekalan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan dan evaluasi dalam pelaksanaan PLP di FKIP UHO Kendari agar lebih siap menjadi calon guru. Pelaksanaan kegiatannya: 1. Observasi kultur. Observasi kultur sekolah. Kegiatan 3S. 6S.
Uraian informasi, guru selalu menerapkan kegiatan 6S baik dalam ruangan maupun di luar ruangan atau halaman sekolah. 2. Pengkondisian awal belajar. Terdapat bel yang menandakan awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. 3. Upacara bendera. Guru dan siswa selalu melakukan upacara bendera, tetapi pada kondisi ini upacara belum bisa dilaksanakan atau dilaksanakan. 4. Penggunaan seragam sekolah. Guru menggunakan pakaian dinas sekolah dan siswa menggunakan seragam sekolah sesuai aturan yang ada di SMA Negeri 4 Kendari. Anjuran menjaga kebersihan. Guru selalu menganjurkan siswa SMA Negeri 4 Kendari untuk selalu menjaga kebersihan bagi lingkungan sekolah maupun dalam ruang belajar. 6. Anjuran menjaga ketenangan. Guru selalu menganjurkan untuk menjaga ketenangan baik di lingkungan sekolah maupun pada saat pelajaran di dalam ruangan. 7. Anjuran memanfaatkan waktu. Siswa SMA Negeri 4 Kendari selalu memanfaatkan waktu apabila guru mata pelajaran tidak masuk mengajar. 8. Tercipta suasana yang tenang dan nyaman. 9. Suasana di sekolah menyenangkan. Berikutnya observasi struktur organisasi sekolah. Aspek pertanyaan, keberadaan bagan struktur organisasi sekolah, uraian informasi, berada di ruang kepala sekolah zaman Negeri 4 Kendari dan ruang Wakasek, tetapi untuk sekarang. Deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi. 1. Kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu organisasi sekolah. Kepala sekolah memiliki peran yang signifikan untuk membangun sekolah menjadi lebih baik. Dalam hal ini, kepala sekolah dapat berperan sebagai leader, motivator, edukator, manajer, hingga inovator. Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu sebagai berikut. Menyusun program sekolah mulai dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang, dan mengawasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. 2. Kepala tata usaha. Sebagai penyusun program kerja tata usaha, pengolahan keuangan sekolah, pengurus administrasi, ketenagaan, dan siswa. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K, penyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurus ketatausahaan secara berkala. Wakil kepala sekolah membantu program kegiatan seperti penyusunan rencana, pembuatan program kegiatan, dan program pelaksanaan. Urusan kurikulum, menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pembelajaran. Urusan kesiswaan, mengatur pelaksanaan bimbingan konseling, dan mengatur pelaksanaan 7K, keamanan, kebersihan, kekeluargaan, kesehatan, dan keindahan. Mengatur pelaksanaan kurikuler dan ekstrakurikuler. Urusan sarana dan prasarana, merencanakan kebutuhan sarana untuk menunjang proses belajar mengajar, merencanakan program pengadaan dan mengelola perawatan, perbaikan, dan pengisian, mengatur pemanfaatan sarana prasarana, mengatur pembakuannya, dan menyusun laporan. Urusan hubungan masyarakat, mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite dan peran komite, menyelenggarakan bakti sosial, karya wisata, menyelenggarakan pemberian hasil pendidikan di sekolah, dan menyusun laporan. Guru mata pelajaran membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Wali kelas, pengelolaan kelas, penyelenggaraan administrasi. Kelas meliputi denah tempat duduk siswa, papan absensi siswa, daftar pelajaran kelas, daftar piket kelas, buku absensi siswa. Guru bimbingan konseling, penyusun program dan pelaksanaan BK. Koordinasi dengan wali kelas,
dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar. Pustakawan sekolah sebagai perencanaan pengadaan buku atau bahan pustaka, media elektronik, pengurus pelayanan perpustakaan, perencanaan pengembangan perpustakaan, pemeliharaan dan perbaikan buku-buku atau bahan perpustakaan. Pengelola laboratorium sebagai perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium, menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium. Berikutnya observasi visi misi sekolah. Visi dan misi sekolah. Visi mewujudkan SMAN Negeri 4 Kendari yang unggul dalam prestasi, teladan berdisiplin, anggun beretika dan berwawasan lingkungan yang dilandasi iman dan takwa. Misi untuk mencapai visi tersebut, maka misi SMA Negeri 4 Kendari sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas dengan pendekatan saintifik yang bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi atau aktif. 2. Menyelenggarakan gerakan literasi sekolah. Kebiasaan membaca 15 menit sebelum PBM, bersikap kritis, kreatif, inovatif, berjiwa wirausaha, berlaku empati sosial, dan cinta kepada pengetahuan. 3. Menyelenggarakan penilaian autentik secara berkelanjutan. 4. Meningkatkan daya saing peserta didik pada berbagai lomba di tingkat daerah, nasional, dan internasional. 5. Meningkatkan kualitas pembinaan ekstrakurikuler yang menunjang pencapaian visi sekolah. 6. Membina dan membekali peserta didik pada pendidikan karakter, berbudi pekerti luhur, memiliki karakter sebagai bangsa Indonesia. 7. Menciptakan lingkungan sekolah dengan karakter yang kuat, disiplin, berbudaya, indah, bersih, aman, dan damai. 8. Menyelenggarakan kegiatan yang secara fungsional meningkatkan iman dan takwa. Berikutnya observasi kokurikuler dan ekstrakurikuler. 1. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Sesuai dengan SK seperti kegiatan Isra Miraj, setiap kegiatan di SMA Negeri 4 Kendari berbeda-beda tanggalnya. Begitupun dengan kegiatan kokurikuler untuk kegiatan lain seperti donor darah dan pramuka. 2. Jadwal pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Mengikuti SK yang diberikan kecuali diklat setelah penerimaan siswa baru. 3. Pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk pembinanya ada bimbingan dalam menghadapi kegiatan seperti latihan rutin, tapi untuk saat ini terbatas. 4. Keterlibatan guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Semua guru ikut terlibat dalam kegiatan. 5. Setiap siswa wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau pramuka itu wajib diikuti, ada 2 pramuka, yaitu pramuka wajib dan pramuka sukarela. Pramuka wajib itu dilakukan pada saat penerimaan siswa baru, sedangkan yang lainnya itu pilihan hanya guru di SMA Negeri 4 Kendari membatasi siswa karena ditakutkan siswa tidak membagi waktu belajar dengan ekstra. Yang berikutnya perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan.
Perencanaan kegiatan. Kegiatan pengenalan lapangan persekolahan (PLP) dibagi menjadi dua kegiatan dengan fokus observasi yang berbeda. Perencanaan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan diarahkan oleh dosen pendamping. Adapun kegiatan yang direncanakan yaitu pada minggu pertama pada tanggal 20 Maret 2023 dimulai dengan sesi penerimaan dari kepala sekolah pelaksanaan kegiatan PLP. Untuk keadaan fisik sekolah, ruang kepala sekolah 2 buah keterangan baik, ruang wakasek 3 buah keterangan baik, ruang dewan guru 1 buah keterangan baik, ruang tata usaha 1 buah keterangan baik, ruang DK 1 buah keterangan baik, ruang laboratorium lab 4 buah baik, ruang kesenian 1 buah baik, ruang perpustakaan 2 buah baik, ruang olahraga 1 buah keterangan baik, ruang kelas 41 buah keterangan baik, gudang 4 buah keterangan baik, kantin 11 buah keterangan baik, WC 25 buah. Mati kurang. Masuk lagi. Apa ini memang? Oh, belum kuliah nih. Belum kuliah nih. 10 menit lagi. Jadi masih ada sampai masih bentar. Jadi saya tuh bagi kapsul. Iya pernah. Baik. Begitu saya bilang keterangan baik langsung. Misalnya ruang kepala sekolah 2 buah baik. Kantin 11 buah baik. WC 25 buah baik. Ruang penjaga 1 buah baik. Musola 1 buah keterangan baik. Ruang UKS 1 buah baik. Ruang orde basi OSIS, PMR, Paski, Pramuka, PK, Rohis, dan Kopsis 8 buah baik. Fasilitas lainnya, lapangan sepak bola baik, lapangan basket keterangan baik, lapangan voli baik. Karena saya sudah baca tadi, sekarang lanjut ke struktur organisasi. Baik, untuk struktur organisasi di sini ada ketua komite, kepala sekolah, kepala tata usaha, wakasek, kurikulum, wakasek kesiswaan, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin bisa dilihat saja di layar untuk yang lain-lainnya. Untuk seremonial formal, untuk seremonial formal ada upacara, pesantren kilat, dan upacara-upacara besar seperti Hari Kartini. Untuk pemberian layanannya di sini saya memberikan layanan untuk pemberian layanannya di sini guru memberikan bimbingan kelompok. Aktivitas guru BK menjelaskan pengertian kegiatan kelompok dalam rangka bimbingan dan kelompok. Peserta didik menyimak penyampaian oleh guru BK atau konselor. Guru BK menjelaskan cara dan asas kegiatan kelompok, menyimak penyampaian oleh guru BK atau konselor. Mengerahkan untuk saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri, aktivitas peserta didik, menyimak penyampaian oleh guru BK atau konselor. Penggunaan teknik dan atau permainan tertentu, penghangatan dan keakraban. Tertib aktif dalam diskusi terjadi keakraban antar anggota.
Peralihan aktivitas guru BK menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. Peserta didik menyimak penyampaian oleh guru BK atau konselor. Guru BK menawarkan sambil mengamati kesiapan anggota memasuki tahap ketiga. Siswa terlihat semangat, kompak, dan fokus dalam layanan. 3. Membahas suasana yang terjadi. Ketiga, aktivitas guru BK mendorong masing-masing anggota secara bebas untuk menggunakan topik bahasan. Peserta didik terjadinya berbagai pemikiran dan pengalaman antar anggota. Aktivitas guru BK menetapkan topik yang akan dibahas. Peserta didik terlibat aktif dalam penentuan topik. Anggota membahas topik secara menyeluruh dan mendalam. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Kegiatan pengakhiran atau penutup. Aktivitas guru BK memberitahukan kegiatan segera diakhiri. Merangkum proses dan hasil-hasil kegiatan, membahas kegiatan lanjutan yang dipandang perlu, mengemukakan pesan dan harapan. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.